Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai Munz Mammoth, motor produksi massal buatan pabrikan Jerman bermesin 4 silinder dari basis mesin mobil NSU Prince yang mampu mencatatkan top speed di atas 200 km per jam pada tahun 1960-an. Yang mana dengan kemampuannya tersebut, Munz Mammoth dikatakan sebagai superbike pertama di dunia karena pada saat itu tidak ada motor produksi massal lain yang mampu mengimbangi performa dari motor ini. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas soal pabrikan Munz ini yang sempat beberapa kali berganti kepemilikan karena mengalami kesulitan finansial. Dan pada tahun 1974, Munz diakuisisi oleh Heinz Henke. Namun karena Friedel Munz alias sang pencipta Munz Mammoth ini hanya diposisikan sebagai manajemen teknis, Friedel Munz yang tidak suka bekerja di bawah perintah maupun tekanan dari bosnya, akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan berujung dihentikan produksi motor Munz pada tahun 1980. Namun meski saat ini pabrikan Munz telah stop produksi, kisah mengenai motor-motor kencang buatan Friedel Munz ternyata belum berakhir, karena pasca keluar dari perusahaannya, Friedel Munz yang masih mempunyai banyak ide yang belum sempat ia wujudkan, memutuskan untuk mendirikan Horek Motorrad GmbH pada tahun 1976, yaitu sebuah workshop yang dibangun sendiri di tempat tinggalnya bersama karyawan lamanya yaitu Roland Witzel. Karena Friedel Munz adalah pencipta Munz Mammoth sekaligus orang yang paling mengerti tentang motor buatannya, di workshopnya tersebut banyak pengguna Munz Mammoth yang mempercayakan perawatan, servis maupun perbaikan unit. Seiring berjalannya waktu, Friedel Munz juga menawarkan jasa modifikasi bagi pengendara Munz Mammoth yang ingin meningkatkan performanya, serta membuat beberapa aksesoris penunjang performa seperti halnya velg case wheel yang bisa dipasangi pengereman cakram buatan Brembo ataupun dipasangi dengan rem tromol racing buatannya sendiri. Salah satu paket performa yang ditawarkan Friedel Munz dalam memodifikasi Munz Mammoth adalah penambahan turbocharger pada mesin Munz 1200 TTS. Paket perubahan ini meliputi penggantian piston forging buatan Mahle, knalpot baru, modifikasi krek as, perklep khusus, rasio kompresi yang dibuat lebih rendah untuk pemasangan turbo, kopling yang diperkuat, serta perubahan karburator ke pengkabutan injeksi. Hasilnya berkat adanya beberapa ubahan ini, Munz 1200 TTS dari semula hanya mampu menghasilkan 88 horsepower, tenaganya meningkat signifikan di angka 125 horsepower, sehingga tarikannya menjadi semakin brutal dan catatan top speednya dikatakan lebih dari 240 km per jam. Berita mengenai upgrade performa ini menyebar di kalangan pengendara Munz Mammoth, sehingga membuat Friedel Munz mendapatkan pesanan dari para pelanggannya. Meski saat itu paket performa ini dibanderol dengan harga cukup mahal, yaitu 12.500 mark, selama tahun 1976 sampai tahun 1977, total ada sebanyak 7 unit Munz 1200 TTS yang telah dibuat dengan tambahan turbocharger ini. Namun tidak puas sampai di situ saja, pada tahun 1978, Friedel Munz kembali menghebohkan publik dengan motor buatannya yaitu Horek 1400 Ti yang dibekali mesin 4 silinder 1400 cc turbo dengan klaim tenaga mencapai 143 horsepower pada tekanan 0,55 bar. Motor terbaru buatan Friedel Munz ini kemudian dipamerkan pada event Cologne Motorcycle Show tahun 1978 dan rencananya motor ini akan diproduksi dalam seri kecil. Akan tetapi karena peminatnya sangat sedikit, serta biaya produksinya terlalu mahal, ditambah lagi nama merek Horek yang ternyata sudah dimiliki hak patennya oleh seorang distributor roda 2 bernama Fritz Roth, pada akhirnya Horek 1400 Ti ini tidak jadi diproduksi secara massal. Meski Friedel Munz sempat bermasalah dengan Fritz Roth karena nama Horek, kedua orang yang sama-sama dikenal sebagai penggila motor ini sama sekali tidak berselisih, dan setelahnya Friedel Munz tidak lagi menggunakan nama Horek, kemudian mengganti nama workshopnya menjadi MT Motorrad GmbH. Pada tahun 1984, Friedel Munz mendapatkan special order dari sahabatnya Paul Watts yang merupakan ketua dari klub Mammoth Amerika. Dikerjakan selama kurang lebih 2 tahun, motor yang dinamakan Titan 1800 ini hanya dibuat 1 unit saja sebagai pesanan khusus dengan menggendong mesin 1800 cc 4 silinder injeksi turbocharger yang diklaim mampu menghasilkan output tenaga sebesar 150 horsepower.
Selain Titan 1800, pada tahun 1987, Friedelmunds juga mengerjakan motor pesanan lain yaitu Titan 1600 bermesin 1600 cc injeksi dengan tenaga 135 horsepower. Versi ini juga hanya dibuat satu unit saja sebagai motor special order. Namun dari semua motor special order buatannya, Titan 2000 pesanan dari salah satu bangsawan Jerman yaitu Pangeran Leiningen mungkin bisa dibilang adalah motor terkuat yang pernah dibuat di workshop Friedelmunds. Titan 2000 ini tampil dengan desain ala motor touring dan dibekali basis mesin Munds 1200 TTS yang telah diganti blok silindernya menjadi 2000 cc, kemudian ditambahkan perangkat turbo, pengkabutan injeksi, serta transmisi automatic 4-speed berikut satu buah gigi mundur. Output tenaganya diklaim mampu mencapai 164 horsepower dengan torsi yang jauh lebih kuat dari mesin Titan sebelumnya. Titan 2000 ini selesai dikerjakan pada tahun 1989 dan menjadi motor terakhir yang dibuat di workshop Friedelmunds. Pasalnya, pria pekerja keras yang juga seorang perokok berat semasa mudanya ini menderita penyakit stroke pada tahun 1991. Setelah dirawat selama 6 bulan di rumah sakit, Friedelmunds berhasil selamat dari penyakitnya, dan berselang 3 tahun kemudian, ia baru benar-benar bisa pulih dan melanjutkan aktivitas pekerjaan di bengkelnya. Kembalinya sang master Friedelmunds dalam mengulik sepeda motor, tentu saja adalah melanjutkan ide-ide yang belum sempat diwujudkan. Pada pertengahan tahun 90-an, ia mengembangkan basis mesin baru berkubikasi 1848 cc dengan head cylinder DOHC 4 klep buatan Cosworth, dan juga sistem pendingin cairan yang dikenal sebagai Munds 2000 Versus. Versi ini tidak dijual oleh siapapun, melainkan hanya dibuat sebagai prototipe saja. Di kesempatan yang lain, pada tahun 1997, seorang penggemar Munds sekaligus pengusaha pengecoran logam asal Polandia bernama Thomas Petsch secara kebetulan duduk satu kursi dengan tetangga Friedelmunds saat melakukan penerbangan pada pesawat. Karena orang ini mengatakan kalau ia mengenal baik Friedelmunds, Thomas Petsch meminta orang tersebut agar mempertemukannya dengan Friedelmunds, dan setelah Thomas Petsch sukses bertemu dengan Friedelmunds, ia menyampaikan gagasannya untuk mengembalikan Munds ke jalur produksi massal, dan hasilnya setelah keduanya berdiskusi, lahirlah sebuah ide pembuatan motor terkuat bermesin 2000 cc turbo, yang nantinya diberi nama sebagai Munds 2000. Pertama-tama, hal yang dilakukan oleh Thomas Petsch adalah memperoleh hak penamaan Munds, di mana pabrikan Munds saat itu terakhir kalinya dimiliki oleh DBH Rolf Damon sejak tahun 1985. Setelah negosiasi dan memperoleh hak penamaan Munds, Thomas Petsch mendirikan Munds Motorrad GmbH dan berencana akan membangun pabrik baru Munds di Jerman. Namun karena masalah perizinan dengan pihak berwenang, akhirnya pabrikan ini dibangun di negara tempat kelahiran Thomas Petsch, yaitu Polandia. Walaupun demikian, saat diwawancarai oleh wartawan otomotif Jepang yaitu Jun Yamada, Thomas Petsch menegaskan kalau motor ini tetaplah motor buatan Jerman, hanya saja lokasi pabriknya yang berada di Polandia. Munds 2000 sendiri dikerjakan oleh 15 orang insinyur dan memakan waktu pengembangan selama 2,5 tahun sampai motor ini benar-benar selesai. Basic mesinnya menggunakan 4 silinder inline 1998 cc yang diambil dari mobil Opel Calibra, namun telah dirubah total dengan head cylinder buatan Cosworth, ECU khusus, transmisi 6 speed, serta ditambahkan pula turbo buatan Switzer yang mempunyai tekanan 13 psi. Saat proses pengujian, Thomas Petsch mengatakan kalau mesin ini dengan mudah mampu menghasilkan tenaga 300 horsepower, namun entah karena adanya alasan tertentu, hasil akhirnya output tenaga mesin ini diturunkan menjadi 260 horsepower di putaran 5650 rpm dan torsi puncak 295 Nm pada 3500 rpm. Pengurangan tenaga motor brutal ini mungkin salah satunya disebabkan oleh adanya Gentleman Agreement yang saat itu dibuat untuk mengakhiri peperangan antara motor-motor kencang buatan Jepang seperti halnya CBR 1100 XX Blackbird, ZZR 1100 Tomcat, maupun GSX 1300 Hayabusa yang kala itu saling berlomba menembus kecepatan 300 km per jam.
Perang motor-motor kencang ini kabarnya didengar oleh beberapa politisi Eropa, dan mereka tidak ingin kalau motor-motor ini menjadi mesin pembunuh di jalan raya. Alhasil keluarlah perjanjian tidak tertulis yang dikenal sebagai The Gentleman Agreement, di mana perjanjian ini munculnya bertepatan dengan dirilisnya Munch 2000 di internet pada akhir tahun 1999. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana perjanjian tidak tertulis dan rahasia ini disepakati, namun yang jelas, pasca Gentleman Agreement muncul, motor-motor kencang yang dibuat pada saat itu, kecepatan tertingginya dibuat tidak lebih dari 300 km per jam. Hal tersebut juga berlaku pada Munch 2000, yang sebelumnya telah dicita-citakan sebagai motor produksi massal paling powerful, sekaligus paling kencang di dunia. Mungkin karena Munch 2000 dirilis bertepatan dengan adanya Gentleman Agreement, pihak pabrikan secara resmi tidak pernah mempublis data akselerasinya dan tidak pernah mengatakan berapa kecepatan tertingginya. Bahkan mereka juga membatasi kecepatan tertinggi dari motor ini di angka 250 km per jam saja. Banyak yang bertanya-tanya mengapa power puncak motor ini terasa seperti dipendam, padahal dilansir dari cyclenews.com, sebenarnya mesin Munch 2000 ini masih bisa berputar dengan aman di kisaran 8.500 rpm. Namun rumornya jika ingin mengetahui kebrutalan asli dari mesin 2000cc turbo ini, maka pemilik dipersilakan untuk memotong kabel berwarna merah dan memasangi sproket belakang ukuran 30 mata. Munch 2000 sendiri dipamerkan pertama kali ke publik pada ajang pameran Intermod di bulan September tahun 2001. Namun motor ini sebenarnya sudah dirilis di situs www.munchmammoth2000.com pada tahun 1999, sementara pemesanannya mulai dibuka sejak tanggal 6 April tahun 2000. Sebelum sampai ke pelanggan, unit dari Munch 2000 akan diperiksa langsung oleh Friedel Munch dan diberikan juga tanda tangan Friedel Munch jika pembeli menginginkannya. Rencananya motor ini akan dibuat dalam jumlah terbatas sebanyak 250 unit saja dengan bandrol harga 86.000 euro, atau jika dirupiahkan saat itu, angkanya setara dengan 800 jutaan. Sayangnya karena peminat Munch 2000 tidak seperti yang diharapkan, biaya produksinya yang lebih mahal daripada harga jualnya, membuat perusahaan tidak bisa menutup biaya produksinya yang mahal, dan karena biaya produksi semakin menipis, Thomas Page sempat mencari mitra keuangan lain, namun sayangnya upaya terakhirnya ini gagal, sehingga pada pertengahan tahun 2002, produksi Munch 2000 dihentikan, dan hanya ada sebanyak 15 unit Munch 2000 saja yang berhasil diselesaikan. Pasca kegagalan Munch 2000, Thomas Page berganti haluan untuk fokus ke pengembangan motor balap elektrik dan sempat memenangkan kejuaraan balap motor listrik pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Namun sepeda motor Munch bermesin elektrik ini adalah cerita yang sama sekali berbeda dengan sejarah Munch terdahulu. Friedel Munch sendiri sempat mendirikan museum pribadi yang memamerkan motor-motor buatannya berikut koleksi-koleksi mesin yang ia punya. Namun sayangnya museum ini ditutup karena tidak mampu lagi membiayai biaya operasional, dan kini koleksi motor buatannya diambil alih oleh Museum Technik Speyer yang terletak di selatan kota Frankfurt, Jerman. Secara resmi, Munch 2000 menjadi karya terakhir dari Friedel Munch, dan legenda pembuat motor kencang ini meninggal pada tahun 2014, sedangkan pemilik pabrikan Munch terakhir yaitu Thomas Page juga berpulang pada tahun 2017, dan setelahnya pabrikan motor legendaris asal Jerman ini perlahan tenggelam begitu saja dan tidak pernah terdengar lagi bagaimana kabarnya.